Baik, seperti janji saya pekan lalu, saya akan membahas tentang tugas yang saya berikan atau mereview atau membahas dari soal-soal yang saya berikan, bagaimana sih baiknya, atau bagaimana sih yang salahnya, atau bagaimana sih yang benarnya. Nah, pada kali ini akan saya tunjukkan ya. Nah, pada soal yang kemarin saya memberikan 3 soal. 3 soal ini berkaitan tentang seleksi yang di dalamnya ada struktur if else ya, if else ataupun else if ya. Baik, kita buka aja kode bloknya. Kita buat proyek namanya review aja ya, review seleksi. Oke. Baik, yang pertama itu soalnya buat algoritma dan program dengan bahasa C++ yang menerima sebuah masukan berupa jam lembur. Nah, berarti variabelnya di sini udah ketahuan nih ya, jam lembur. Nah, terus kemudian jika jam lembur kurang dari 6 jam, maka akan menampilkan gaji lembur Rp100.000. Jika jam lembur sama dengan 6 jam, maka akan menghasilkan 200. Nah, kalau di atas 6 jam, maka menampilkan gaji lembur Rp300.000. Oke, berarti gimana caranya? Nah, caranya ini saya kasih judulnya misalnya apa ya, program menghitung jam, cari deh upah aja ya, upah lembur. Oke, nah kemudian tadi apa, ujar jam lembur ya. Nah, kemarin saya melihat beberapa video itu masih ada yang salah ya awal-awal. Jadi nulis jam lembur itu di ini apa namanya, pakai spasi. Nah begini, nah kalau begini kan salah ya. Artinya apa? Artinya dia mempunyai 2 variabel tapi tidak dipisahkan, maka ini akan error. Nah, jadi kalau mau disambung jam lembur begini atau dipisahkan dengan underscore. Nah, ini aturan dari penulisan variabel ya. Oke, sini. If jam lembur lebih besar ya, lebih besar atau kecil dulu kita ambilnya, enaknya kita lebih kecil aja dulu ya, lebih kecil dari 6 jam, maka seot upah yang Anda terima Rp100.000 ya. Nah, kemudian yang kedua, else if jam lembur sama dengan 6 jam, maka seot upah yang Anda terima Rp200.000 ya. Nah, berarti langsung aja, nggak usah pakai else if, langsung aja else seot upah yang Anda terima Rp300.000 ini ya. Coba kita jalankan programnya. Oh ya, ininya belum dimasukin ya, apa perintah masukin jamnya. Silahkan masukkan jumlah jam lembur Anda. Nah, ini
ya. Jadi saya pengennya di samping, berarti nggak usah pakai handle, langsung aja saya in jam lembur. Oke, masukin ya. Nah gini, nah ini kurang ke bawah, jadi kita kasih say out handle ya, biar agak ke bawah space nya. Nah gini, silakan masukkan jumlah jam lembur Anda, misalnya 4. Nah 4 itu 100.000 ya. Kenapa? Karena kan tadi keterangannya berapa. Nah jika kurang dari 6 jam maka mendapatkan 100.000 rupiah. Ini benar ya? Ini benar. Oke, sekarang kita ulang lagi. Misalnya berapa jumlah jam lemburnya? Misalnya 6, pas 6 gitu ya. Maka upah yang Anda terima 200.000 rupiah. Coba kalau seandainya 30, nah tetap ya, mau 100, mau 1000 jam ya, maka maksimal jumlah uang atau upah yang diterima 300.000 rupiah ya. Gampang kan? Script codingannya nggak terlalu panjang, cukup 2 kondisi saja, if yang pertama, if yang kedua, kemudian else. Jadi nggak usah pakai else if lagi di bawahnya, langsung aja else ya. Karena jika di atas 6 maka hasilnya adalah 300.000. Udah gitu aja logikanya ya. Oke, ini yang pertama udah clear. Sekarang kita ini kita kasih komentar soal nomor 1 ya. Ini kita kasih komentar. Sekarang kita mengerjakan soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 saya kasih ilustrasi dulu ya. Kasih ilustrasi dulu. Oke, jadi soalnya itu apa? Algoritma program dengan bahasa C++ menerima masukan 3 buah sisi segitiga. Periksa apakah segitiga tersebut siku-siku atau bukan. Oke, jadi segitiga itu gini ya bentuknya ya. Ini kan, ini, nah gini. Nah, ini mohon maaf ya kalau gambarnya jelek, karena saya tidak pandai menggambar. Oke, jadi di sini nih, ini disebut siku-siku. Nah, yang ini ya, berarti saya kasih warna merah. Nah ini dikatakan siku-siku yang ini. Kenapa? Karena total 45 derajat ya, makanya disebut siku-siku. Nah kalau yang seperti ini bukan siku-siku, ini sama kaki ya. Kalau yang ini, kalau ini siku-siku. Nah berarti kita kasih angka aja ya. Ini A ya, ini B, ini C ya. Oh ini jelek tulisannya, saya ganti aja deh. Mana penghapus? Oke, ini saya hapus. Saya hapus, ini juga saya hapus karena takutnya nggak kebaca. Kita pakai teks aja ya. Yang ini A ya, yang ini B, nah yang ini C ya, ini C gini ya. Nah ini contohnya. Nah ini segitiga siku-siku, berarti di antara sudut A dan B dan C ini berarti anggaplah A dan B itu sama ya panjangnya ya, sama panjangnya. Jadi kalau digambar itu nggak ada ya. Sini saya nggak punya nih, nggak punya. Oh ini nih. Nah ini ya. Ini segitiga siku-siku nih, cuman ini harusnya dibalik ya, dibalik. Jadi antara ini dengan ini tuh harus sama nilainya. Yang ini, yang A dengan B itu panjangnya sama, sedangkan yang C itu berbeda. Nah berarti gimana cara ngambil rumusnya? Nah ngambil rumusnya begini. Berarti
Ini soal nomor 2, rumusnya. Berarti berapa rumusnya? A ditambah B lebih besar daripada C, ya. Kemudian A ditambah C lebih besar B. Kemudian B ditambah C lebih besar A. Nah, kayak gitu, bener nggak nih? Seperti ini, bener ya. Jadi ini adalah rumus dalam menentukan segitiga siku-siku di rumus ini. Jadi gimana caranya? Caranya kita buat tipe data dengan inisialisasi A, B, C. Jadi A, B, C ini adalah sudut ya, sudut. ABC itu adalah sudut atau sisi lah ya. Kemudian kita judul program menilai segitiga siku-siku atau bukan ya. Ini jangan lupa titik koma. Sebentar, ini not responding. Kita tunggu dulu ya. Ini kita lanjut ya. Tadi ada kesalahan teknis, komputer saya not respond, jadi saya harus menutup dulu kode bloknya. Sekarang saya buka lagi. Oke, ini rumusnya udah ketemu ya. Sekarang kita langsung aja buat programnya. Kita sampai sini tadi, A, B, C. Ini inisialisasi sudut atau sisi ya. Kemudian say out program menentukan segitiga siku-siku atau bukan ya. Oke, tadi kita error di sini ya, di handle. Kemudian say out lagi, handle. Nah, kemudian kita masukin rumusnya. Berarti gimana? If dalam kurung lagi A ditambah B lebih besar sama dengan C, dan A ditambah C lebih besar B, dan B ditambah C lebih besar A. Nah, ini kita lupa masukin dalam kurungnya. Oke, ini udah selesai ya. Ini rumusnya kayak gini aja sebenarnya, simple. Langsung kita kasih outputnya. Say out segitiga siku else say out bukan segitiga siku. Nah, udah simple. Dia nggak usah pakai else if lagi. Kenapa? Karena cuman menentukan dua kondisi, segitiga siku-siku atau bukan. Nah, cuman di sini yang menarik itu adalah rumusnya. Rumusnya langsung disisipkan pada kondisi if. Nah, jadi di sini cara bacanya, jika A ditambah B, jika sudut A ditambah sudut B itu lebih besar pada C, dan sudut A ditambah sudut B lebih besar sama dengan B, dan sudut B ditambah sudut C lebih besar pada sudut A, jika ketiga kondisi ini benar, maka hasilnya adalah segitiga
siku-siku. Nah, jika salah satu, misalnya kondisi yang ini aja nih yang benar, sedangkan yang ini, dua kondisi ini salah, maka hasilnya adalah bukan segitiga siku-siku. Kenapa? Karena kita menggunakan logika N. N itu syaratnya semua kondisi itu harus benar atau true. Jadi kalau ada salah satu kondisi yang false atau salah, maka hasilnya adalah false. Maka hasilnya di kondisi ini false-nya adalah bukan segitiga siku-siku. Oke, ini kita kasih komentar aja ya. Ini true kondisi, true atau benar ya, benar. Yang ini false atau salah ya, kondisi yang salah gitu ya. Yang ini sekarang kita coba jalankan. Oke, seperti biasa saya lupa memasukkan atau meminta inputan. Cout, masukkan sudut A ya, masukkan sudut A, kemudian sini kita kasih angle ya, masukkan sudut A, angle, in A ya, out, masukkan sudut P, handle lagi, in B, out, masukkan sudut C, handle, in C. Oke ya, sekarang kita jalankan. Nah, masukkan sudut A 10, sudut B nya 10, sudut C nya 20. Nah, ini hasilnya adalah bukan segitiga siku-siku. Nah, coba saya ganti ya. Ini sudut A nya 10, ini 15, ini 6. Nah, hasilnya adalah segitiga siku-siku. Nah, berarti di antara tiga bilangan atau tiga angka ini menunjukkan bahwa sudut-sudut tersebut merupakan sudut segitiga siku-siku gitu ya. Jadi sangat sederhana sekali programnya, yang sulit adalah kemauannya ya.